Apa sih bedanya kalau kita beli SSD yang harganya murah dan juga beli SSD yang harganya mahal? Toh sama-sama SSD. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, di video kali ini sebenarnya merupakan lanjutan atau part kedua dari video kita yang kemarin yang masalah ngebahas SSD murah. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa nonton dulu videonya yang ada di link di atas ini sebelum kalian lanjut nonton video yang satu ini. Nah, namun sebelum itu aku juga mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini dan juga belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info dan update terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Oke, kalau kita ngobrolin masalah hardware komputer, pasti ada hardware yang low end dan ada juga hardware yang high end. Nah, misalnya kalau kalian membeli sebuah graphics card, mungkin GT 1030 performanya akan jauh berbeda dengan RTX 3080. Begitupun kalau kalian beli sebuah prosesor, tentunya prosesor murah seperti Pentium Gold dan juga Core i3, pasti untuk urusan performanya pasti jauh di bawah Intel Core i9 maupun Intel Core i7. Nah, namun kalau kita beli sebuah SSD, kira-kira apa sih beda performance-nya antara SSD murah atau SSD yang low end dan juga SSD yang mahal atau SSD yang high end? Nah, mungkin kalau teman-teman lihat atau cari di marketplace di mana SSD yang kapasitasnya sama, harganya bisa jauh berbeda. Nah, kira-kira apa sih yang membedakannya? Oke, hal pertama yang membedakan antara SSD di tier low end dan juga SSD di tier high end adalah dari sisi speed atau kecepatan baca dan tulisnya. Untuk SSD murah seperti yang aku pegang sekarang ini dari brand Cleve, ini untuk kecepatan baca dan tulisnya ini maksimal hanya sampai 2000 MB per second aja. Nah, untuk di seri kelas atas satu kelas tingginya lagi mungkin bisa mencapai 3000 MB per second untuk kecepatan maksimalnya. Nah, untuk maksimal speed dari SSD ini sendiri juga dipengaruhi oleh generasi dari NVMe-nya. Mungkin untuk SSD dari generasi ketiga atau NVMe generasi ketiga, maksimal speed yang bisa dicapai adalah sekitar 3000 MB per second saja. Nah, namun untuk SSD generasi keempat atau NVMe generasi keempat yang tentunya dari harga jauh lebih tinggi daripada SSD generasi ketiga NVMe generasi ketiga yang speednya bisa mencapai 5000 MB per second. Nah, hal kedua yang membedakan antara SSD di tier low end dan juga SSD di tier high end adalah tipe NAND flash yang dipakai. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru aja tahu soal SSD dan belum tahu apa itu NAND flash, aku udah pernah bahas masalah NAND flash di video yang satu ini. Kita bahas mengenai apa itu SSD, di sana aku juga menyinggung masalah NAND flash ini. Nah, untuk SSD di tier low end biasanya hanya menggunakan chipset NAND flash TLC atau triple level cell, di mana satu selnya itu bisa diisi oleh 3 bit data. Nah, untuk SSD di tier high end, misalkan kita bisa sebut Samsung Evo yang NVMe itu biasanya memakai tipe MLC atau multi level cell, atau satu selnya itu bisa diisi oleh 2 bit data yang secara teoritis MLC tentu akan memiliki kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe TLC, dan juga umur pakai dari MLC pun juga lebih tinggi dibandingkan dengan SSD dengan memakai chipset TLC. Dan hal ketiga yang membedakan antara SSD di tier low end dan juga SSD di tier high end adalah ada atau tidaknya DRAM cache atau memory cache di dalam sebuah SSD. Nah, fungsi dari memory cache ini sendiri adalah untuk menyimpan data yang sering banget kita pakai atau sering banget kita akses. Jadi dengan bantuan dari DRAM cache ini, untuk loading software atau apapun bisa lebih cepat, dan juga DRAM cache ini juga membantu untuk mempercepat speed dari transfer data atau saat kita melakukan copy paste dari SSD ini. Tentu saja untuk di SSD tipe low end atau SSD budget,
pasti tidak ada DRAM cache yang dipasangkan di dalamnya. Jadi untuk isinya hanya ada NAND flash dan juga controller. Berbeda dengan SSD tipe high-end yang pasti menyertakan DRAM cache atau memory cache di dalam SSD-nya. Nah, jadi sekarang udah paham ya, kira-kira apa sih yang membedakan SSD tipe yang low end atau SSD murah dan juga SSD mahal atau SSD tipe high end. Nah, kira-kira mana nih yang pantas atau sesuai untuk kalian, yang cocok untuk kalian pakai yang mana? Kalau kalian hanya pakai untuk mempercepat proses booting saja, mungkin SSD di tier low end itu sudah sangat cukup buat kalian. Nah, namun kalau kalian butuh performa tinggi dari sebuah SSD NVMe, mungkin SSD di tier high end cocok buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share video ini. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan info dan update terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.